Selamat datang di podcast Nadine Talk. Aku dan rekan aku Kak JJ sebagai Duta Kampus PSDK Kediri. Halo semua, terima kasih sebelumnya aku ucapkan untuk Puskominfo FKM 2024 karena udah mengundang aku dan Raffi sebagai minor duta PSDK 2024. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang public speaking dan bagaimana sih cara mereka ini agar bisa pede di depan kamera. Karena kita tahu kalau misalkan duta ini pasti akan banyak banget berurusan dengan konten, lalu kamera, dan wawancara, misalnya gitu. Nah, tentunya narasumber kali ini bukan hanya dari Raffi, tapi kita juga kedatangan Duta Banding Kabupaten Kediri, yaitu Masya. Jadi kami penasaran banget nih, gimana sih awal mula kalian terjun sebagai Duta Kampus dan Duta Banding? Bisa diceritain dari Kak Raffi dulu. Baik, sebelumnya saya menyapa semua dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi dari Peternakan Angkatan 2023. Dari awal mula saya terjun di dunia perdutaan itu adalah ketika SMA. Saya mengikuti perlombaan duta di SMA, yakni di Mas SMA Negeri 1 Kadarro. Nah, di situ merupakan awal mula saya mengikuti kegiatan kedutaan. Kemudian yang kedua adalah saya mengikuti Duta Wisata Kabupaten Nganjuk yang dinamakan Kanvas Badim Kabupaten Nganjuk 2022. Selain dari SMA, 2022 itu merupakan ajang duta yang diganti ke SMA. Kemudian ketika saya menjadi mahasiswa, saya kebetulan mengikuti perlombaan Duta PSDK Brawijaya bersama dengan JJ. Jadi alhamdulillah kita berdua menjadi winner di acara tersebut. Kemudian setelah dari PSDK Brawijaya, saya balik lagi menuju ke Putra Putri Brawijaya 2024. Dan alhamdulillahnya kemarin itu saya dapatkan menjadi runner-up 1 di Putra Brawijaya 2024. Panjang sekali ya, seperti yang udah aku mention tadi, perjalanannya Raffi ini sebagai duta. Jadi Raffi ini udah sekali 2 kali ya jadi duta. Sebelum jadi duta PSDK pun sudah pernah menjadi duta-duta yang lainnya, gitu. Nah, untuk Masya sendiri nih, aku udah banget. Jadi duta dari Kabupaten Kediri ini merupakan first time kamu jadi duta atau kamu juga punya pengalaman lainnya sebelumnya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Masya Salsabila dari Prodi Sosial Ekonomi Pertanian. Jadi, awal mulanya aku tertarik mengikuti Duta Batik itu karena aku ingin mempromosikan batik khas Kabupaten Kediri itu kepada masyarakat Kabupaten Kediri dan juga kepada masyarakat yang di luar Kediri agar tahu tentang batik Kabupaten Kediri. Selain itu, aku ingin mengasah kemampuan public speaking aku dan juga pastinya menambah prestasi juga, Kak. Seperti itu. Iya, kita berikan fokus dulu ya. Mungkin bisa ikut jadi duta PSDK ya di tahun 2025 ya kan. Terus bisa lanjut ke Putra Putri Brawijaya kayak Raffi nih yang ternyata aku mau ngucapin selamat dulu sebelumnya. Ternyata Raffi ini berhasil memenangkan runner-up 1 di Putra Putri Brawijaya. Kita kasih aplaus. Nah, kalian kan sebagai duta nih, pasti kan udah banyak kan pengalamannya. Ada nggak sih tantangan terbesar menurut kalian dan bagaimana cara kalian menghadapinya? Ini dari Kak Raffi dulu. Boleh, mungkin tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita manajemen waktu. Tentunya jika kita mengikuti sebuah ajang perdutaan, kita membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan, untuk melakukan segala sesuatunya, kemudian melakukan penugasan dengan kita sebagai mahasiswa. Di sini mungkin untuk akhir-akhir ini manajemen waktu saya itu lebih banyak saya kasihkan untuk fokus ke ajang pemilihan Putra Putri Brawijaya, di mana ajang tersebut kan lokasinya ada di kampus utama, ada di Malang, dan saya kan mahasiswa aktif di PSDK Kediri. Tentunya hal ini menunjukkan perhatian khusus karena memang itu waktu untuk bepergian ke Malang, dan alhamdulillahnya saya dapat melewati itu semua karena dengan waktu yang baik. Yang pertama saya yang lakukan adalah melakukan prioritas.
prioritas apa yang harus kita dulu. Yang pertama adalah aku mungkin kerjain tugas-tugas yang memang udah banget aku kerjain di sebelumnya. Setelah itu baru ke hal-hal yang lainnya seperti menulis dulu yang akan dilakukan pada satu hari tersebut dan harus selesai, karena memang ketika mengikuti suatu perlombaan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Cukup komplikated banget ya tantangannya dari Raffi ini demi bisa menjadi putra-putri Brawijaya. Kalau dari Masya nih, kira-kira tantangan waktu kamu dulu mengikuti duta Batik Kabupaten ini itu apa? Kalau dari aku sendiri tuh persaingannya yang cukup ketat untuk mengikuti putra-putri Batik, karena kan banyak sekali peserta-peserta dari luar sana yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Tapi kuncinya tuh tetap percaya diri. Terus kan kita kan udah belajar sebelumnya, kayak latihan-latihan dulu sebelum mengikuti perlombaan. Jadi itu yang membuat aku lebih dari. Oke, bergeser ke topik yang menarik nih. Baik banget, aku tuh selalu ditanya ini sama anak-anak dan mungkin kalian yang sebagai duta juga pernah ditanyain kayak gini. Gimana sih cara public speaking gitu? Karena aku juga kalau sebenarnya ini first time aku sih jadi duta di PSDK tahun ini adalah pengalaman pertama aku. Kalau untuk public speaking sih aku memang sudah mengasah dari dulu. Nah, aku juga mau kalian juga share gitu ke aku, karena aku tahu pasti jadi duta itu sangat penting sangat penting soft skill public speakingnya. Kira-kira gimana sih cara kalian bisa public speak itu bagus, atau gimana sih cara kalian menghasilkan public speaking? Oke, baik, jadi public speaking adalah bagaimana cara kita bisa berbicara dengan baik di depan umum. Jadi seperti sampai kita presentasi, kemudian kita menampilkan proyek kita di depan masyarakat, kemudian juga membawakan sebuah acara. Dan untuk tips dan triknya bagaimana bisa public speaking dengan baik, tentunya yang pertama adalah percaya diri. Kita harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga ketika kita percaya diri, tentunya kita dapat membawakan diri kita dengan baik. Selain percaya diri, tentunya kita juga harus memperdalam bidang keilmuan kita. Mulai dari SMP, SMA, dan juga kuliah itu sangat penting untuk kita dapat memperkaya ilmu itu dengan cara membaca. Jadi baca buku sebanyak-banyaknya, kemudian kayak semisal ketika kita bosan membaca buku nih, kita bisa untuk mengalihkan ke alternatif yang lain. Seperti misalnya menonton podcast, kemudian kita melihat berita-berita, itu kan semakin memperkaya informasi yang kita dapatkan. Nah, ketika kita mendapatkan berbagai informasi yang beragam, tentunya kita mendapatkan suatu insight yang baru, sehingga ketika kita berbicara, kita tidak kehilangan kata-kata, karena kita sudah mempersiapkannya dan juga kita sudah percaya diri. Untuk dari aku, mungkin tips dan triknya itu sih percaya diri dan juga rajin-rajin membaca buku. Jadi public speaking itu kan komunikasi agar si audiens yang kita ajak bicara itu juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Kalau tips and trik dari aku tuh yang setuju sama Kak Hati, percaya diri. Dan yang kedua itu sebelum memulai presentasi atau melakukan sesuatu untuk dibicarakan di depan audiens itu banyak berlatih terlebih dahulu sebelumnya kalau bisa. Terus selanjutnya dari aku itu, kalau misal kalian nervous ya jangan gugup gitu, karena kalau misal kalian gugup pasti bakal ngeblank gitu sama materinya. Terus kalau misal kalian nervous ditangkap sama audiensnya, kalian bisa ikutin tips dari aku itu melihat di bagian singkat kayak di atas mata, jadi nggak langsung main ke mata. Kan kadang-kadang kayak ada yang aduh nervous banget nih gitu, seperti itu Kak. Nah, tadi kan bahas-bahas Masya ini nyenggol tak nervous nih. Kalau dari Masya sendiri sekarang, gimana sih cara Masya itu mengalihkan perhatian diri sendiri, jadi biar nggak terbawa suasana saat nervous atau gitu? Kalau dari aku itu ya percaya diri sih Kak. Kan kalau misalnya kita nervous tadi kan nanti bakal ngeblank gitu sama materi-materinya. Jadi
kalau misal kita gugup itu bisa dialihkan ke materi yang selanjutnya gitu. Jadi jangan kayak atau dikirim gitu aja. Kalau menurut aku cara menjalankan nafas itu kita harus berpotongan bahwa kita bisa dan kita harus punya pemikiran seperti ini. Banyak orang yang ingin mendengarkan apa yang bicara, jadi kayak wah ini aku harus tampil semaksimal mungkin dan jangan sampai aku mengecewakan orang-orang terdekatku dan juga orang yang mendukungku. Jadi ketika aku ada perasaan pastinya aku harus membangkitkan alam bawah sadar aku untuk kemudian ayo Raffi bangkit, kamu pasti bisa. Pastinya kan dalam public speaking ini kan nggak selalu kayak berjalan mulus ya. Ada nggak sih kalian pernah membuat kesalahan gitu di depan umum dan gimana cara kalian mengatasinya? Mungkin dari Kak dulu. Jadi ketika menghadapi audiens, tentunya kita juga banyak sekali menemui hal-hal yang tidak terduga. Sebagaimana artinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu juga saya ketika saya menghadapi audiens pernah pada satu masa ketika saya masih SMA itu di hadapan teman-teman saya semuanya itu kan banyak disuruh wah gini. Jadi otomatis dari mental aku sendiri kayak goyang gitu. Wah ini teman-temanku badanku apa edek ya, tiba-tiba aku punya perasaan gitu. Jadi kayak aku megang mic itu tiba-tiba goyang, tangan aku goyang, kemudian ada bicara aku juga sih kayak patah-patah, kemudian kayak mau menangis gitu. Jadi ya mulai dari situ aku sadar bahwasannya tingkat kepercayaan diriku itu kurang. Jadi untuk bangkit dari hal tersebut, aku terus mengasah kemampuan. Jadi aku terus belajar dari kesalahan masa lalu untuk terus berbenah. Dari itu juga aku mungkin langsung memperdalam banyak ilmu mengenai pengetahuan umum dan pengetahuan sosial fenomena yang ada agar ketika di atas panggung itu aku kehilangan momen kehilangan kata-kata, aku langsung dapat mencari alternatifnya dengan segera, sehingga masalah-masalah seperti mic itu bergoyang, bergetar, kemudian nada itu semakin lemah dan juga bergetar, itu dapat aku atasi dengan baik gitu. Oke, bergeser ke pembahasan selanjutnya. Kalau ini tadi kan kita udah bahas public speaking. Public speaking itu pasti berbanding lurus dengan bagaimana cara kita bisa percaya diri. Nah, kalian pas jadi kita postingnya sering dong disuruh buat konten-konten, apalagi pas masih masa-masa kayak karantina gitu, konten-konten buat promosi. Nah, aku pengen tahu gimana cara kalian itu bisa pede di depan kamera saat melakukan promosi. Kalau dari aku tips pede saat di depan kamera itu sebelum membuat konten itu kita harus tahu dulu nih apa yang mau dipromosiin. Setelah itu kita bikin konten-konten yang menarik seperti itu. Kalau misalnya di depan kamera kan seharusnya kayak nggak gitu kan nanti kan bisa diedit sama lain gitu. Sebelumnya mungkin aku sepakat ya dengan Marsha, jika sebelum kita melakukan video konten promosi tentunya kita harus mempelajari hal apa yang harus kita bawakan. Tentunya hal itu juga untuk membuat public speaking kita itu semakin lancar dan juga apa yang kita bawakan itu on point. Jadi kita nggak berbicara kemana-mana dan juga nggak bicara kurang terkait dengan hal yang akan kita promosikan. Lalu yang kedua ini merupakan sama sih. Kita lebih yakin diri aja bahwa kita itu bisa berani, dan fun fact-nya itu aku sendiri itu sebenarnya tapi kamera dari kecil itu mungkin aku kayak sering banget ngirim kamera dari kamera yang disuap sama saudaraku, teman-teman, mungkin aku banyak gitu karena apa? Karena memang aku sangat itu sama kamera. Tapi setelah mengikuti acara berita dengan kita mengupload sebuah video konten promosi dan juga melakukan tujuan itu akhirnya perasaan itu perlahan-lahan itu hilang, sehingga apa yang aku lakukan saat ini mungkin aku dapat belajar karena setelah mengikuti berbagai materi itu mendapatkan materi yang sangat bagus yaitu personal branding. Jadi jika kita menghadapi orang-orang yang dari media sosial, terus secara tidak langsung itu dapat meningkatkan kapasitas kita dalam personal branding. Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini dunia sedang berada di era disrupsi 5.0. Tentunya kita harus
membekali diri dengan dunia IT seperti personal branding yang kita lakukan baik itu di LinkedIn maupun Instagram, sehingga jika kita terus-terusan malu untuk menghadapi orang yang ada di media sosial, kita mau berbicara di depan kamera, tentunya itu juga akan menghambat kehidupan kita nantinya. Oke, jadi itu tadi ya. Cara kalian itu membedakan situasi antara berbicara di depan audiens dan di saat kalian harus mengajukan membuat konten di depan kamera. Cukup ini ya, kalau asli ya. Dan dari sini pun aku bisa menyimpulkan kalau meeting itu bahasanya itu harus luas. Jadi itu kuncinya itu sebenarnya adalah kita harus tahu dulu nih kita mau ngapain, ya kan ya. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya, pasti kalau mau take video atau bikin konten itu ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Kalau dari Raffi nih, sebelum bikin konten biasanya kamu ngapain dulu? Oke, jadi sebelum bikin konten itu biasanya lebih banyak untuk membaca-baca isi jawaban, kemudian apa yang dimintakan di dalam satu pengumuman tersebut. Karena apa? Ketika kita membawakan sebuah video promosi, sebenarnya kita juga harus memiliki bekal yang cukup banyak. Mungkin aku lebih banyak untuk membawa filosofi itu. Ketika kita membawa pohon, kita diberikan waktu 8 jam. Aku akan alokasikan waktu 6 jam untuk mengasah kapak dan 2 jam untuk menebang pohonnya. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita harus siap dengan apa yang ada di hadapan kita. Tentunya hal itu dapat kita persiapkan dengan baik. Kita harus banyak-banyak berlatih dan juga membaca apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah video, itu membuat video yang benar-benar lari jauh dari konteksnya. Jadi kita harus berpatokan dan juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang produk, tentang apa saja yang akan kita promosikan. Kalau dari cowok ini mungkin ke arah teknisnya ya, dan juga ngapain. Nah, mungkin yang lebih suka pikiran nih sama aku, Masya. Kira-kira sebelum tag video atau konten itu, kamu bakal ngapain dulu? Mungkin pasti ada kan, bakal persiapan penampilan. Ya kan? Boleh gak kamu ceritain dulu, kamu itu ngapain? Kalau dari aku tuh yang pastinya niat dulu ya Kak. Kalau misalnya kita nggak niat kan kayak jadi masa-masa gitu. Terus yang kedua itu mempersiapkan terlebih dahulu kayak penampilan seperti itu, kita harus make up atau gimana gitu kan, nanti kan diposting di sosial media, siapa tahu banyak brand-brand di luar sana yang akan mulai kita untuk membuat konten gitu. Terus setelah itu editing video tuh juga penting sekali buat orang-orang tahu kayak pesan yang disampaikan dalam video itu seperti apa gitu. Ngomong bahas tentang editing. Dulu pas kalian jadi Bunda itu, kalian kalau bikin konten, itu kalian kirim mentahannya aja atau kalian bikin sendiri juga? Dan Masya? Kalau dari aku tuh, waktu aku jadi Bunda Bali kan sering promosi, sering diajak ke batik, bahkan ke wisata-wisata itu diminta untuk video untuk terus setelah itu langsung dieditkan karena deadline-nya tuh 1 hari Kak, jadi harus langsung diedit. Jadi kita harus memilih jumlah waktu seperti itu dan kontennya tuh kan juga harus menarik kan Kak, karena itu termasuk dari nilainya juga. Soalnya itu kamu milih sendiri, Yang itu sendiri. kalau Raffi nih, soalnya nih aku sering banget lihat di brand aku, semua orang kamu bikin konten macam-macam gitu, itu kamu milih sendiri apa dia? Baik, untuk konten-konten yang berseliweran di FYP, di Instagram tentunya itu saya edit sendiri. Jadi di waktu Carolina di Jaya kemarin itu aku banyak banget diberikan tugas sponsorship, tugas penugasan untuk membuat promosi terkait dengan makanan, terkait dengan tempat hiburan, kemudian fasilitas-fasilitas juga. Nah, sama seperti masyarakat saat penugasan membuat video promosi, mereka juga dibatasi dengan deadline. Kalau harusnya mungkin diberikan deadline waktu 1 hari, kalau aku mungkin sebelum
satu hari itu harus sudah jadi dan sudah harus diupload. Jadi memang waktunya itu sangat singkat dan harus membuat beberapa video sekaligus untuk diupload secara bersamaan. Jadi itu cukup menguras pikiran dan juga mental, sehingga kita harus memberikan hal yang terbaik karena kita sudah ditugaskan dengan baik. Kemudian kita juga harus memberikan promosi yang kelas dan juga memberikan dampak bagi apa yang kita promosikan tentunya. Untuk hal itu sebenarnya untuk editing sendiri, aku kan tidak memiliki background dari dunia IT. Nah itu skill editing itu muncul ketika kita sudah kepepet. Jadi ketika kita sudah kepepet itu ada beberapa idenya muncul. Entah itu kita tiba-tiba datang gini. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang nggak bisa edit dan mungkin belum bisa editing, jangan berpikir hati karena memang bukan kemampuan teman-teman yang terbatas, tapi mungkin bukan tempat yang baik untuk berkembang, sehingga teman-teman butuh waktu dan juga butuh suasana yang baru untuk membuat suasana itu menjadi suasana yang enak. Jadi berbekal dari waktu lagi, akhirnya saya bisa melalui semuanya dan edit sendiri, alhamdulillah, dan bisa memberikan yang terbaik. Kayaknya memang sudah menjadi sifat alami manusia ya, kalau misalkan kepepet itu entah gimana kinerja otak itu menjadi lebih cepat dan lebih kreatif kayak gitu ya. Mungkin selanjutnya kamu mau nanya sesuatu. Nah, ada nggak sih tips dari kalian yang buat orang yang baru memulai karir sebagai content creator, terutama dalam hal percaya diri di depan kamera? Mungkin dari kalian. Oke, buat teman-teman yang ingin mengembangkan karir di bidang content creator ataupun di bidang perdutaan, tentunya teman-teman itu harus siap. Siapnya yang pertama adalah siap untuk membuka wawasan baru. Jadi kita membuka layanan seluas-luasnya. Kita ibaratkan gini, ketika kita ingin memulai segala sesuatu, kita bawa gelas kosong. Jadi gelas yang belum diisi air. Jadi ketika kita melalui berbagai macam proses, gelas itu akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan proses kita tentunya. Hal ini juga berkaitan dengan kita menghadapi proses. Jadi kita itu tidak langsung dari bawah itu langsung ke atas, tapi semuanya itu berawal dari bawah dan semuanya itu akan berjalan dengan baik ketika kita melihat. Setelah kita mengenalinya, tentunya kita akan berusaha melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya karena kita sudah lihat untuk melakukan hal ini. Dan untuk agar fokus menjadi seorang content creator maupun duta, itu kita harus memiliki prioritas. Jadi kita prioritaskan apa yang benar-benar kita ingin tekuni. Jadi jangan melakukan satu kegiatan atau dua kegiatan secara bareng-bareng, namun yang hanya ingin diintikan cuma satu. Jadi yang tidak itu kayak terbuang gitu aja. Jadi itu sampah. Sehingga kalau memang kita ingin masuk ke dunia tersebut, kita harus benar-benar belajar. Kemudian kita juga terus mengasah kemampuan, berkumpul dengan orang-orang yang memang memiliki background di bidang yang sama, kemudian berkolaborasi dengan orang yang di luar sektor. Jadi hal ini akan menambah kepercayaan diri kita menjadi seorang content creator, maupun juga nantinya teman-teman akan menjadi seorang duta. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling biasa untuk menjadi seorang yang percaya diri, baik itu di depan audiens maupun di depan kamera. Jadi teman-teman harus persiapkan betul-betul, mulai dari cara teman-teman, kemudian percaya diri teman-teman. Itu yang paling utama. Nah selanjutnya kalau dari dalam sendiri ada nggak tuh? Kalau dari aku sih itu harus percaya diri ya, karena kadang kan ada orang yang bangun dan memposting sesuatu di media sosial, padahal kan itu kan media sosial kita sendiri. Jadi media sosial kan merupakan personal branding kita, bagaimana kita membranding diri kita sendiri ini agar terlihat seperti apa di depan publik. Terus selanjutnya nih ya, karena kalau misal kalian tidak ya pasti nantinya kan akan mas-masan dan orang akan kayak males gitu mengajak kita untuk mempromosikan brand dari mereka tersebut. Nah,
Berarti di sini perlu manis ketahui, misalnya manis ini adalah sebutan untuk sobat-sobat hater yang salah gitu. Perlu manis ketahui bahwa kalau duta itu nggak hanya cuma berlenggak-lenggok terus ngomong ini itu, tapi mereka juga punya soft skill lainnya kayak yang bisa ngedit, terus harus mikir mau personal brandingnya kayak gimana. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding nih, pasti kan personal branding itu kadang ada seseorang yang menginspirasi kalian dan akhirnya mempengaruhi personal branding kalian. Nah, misalkan aku mau jadi dia gitu. Nah, kalau dari Harsha sendiri, kamu ada nggak sesosok orang gitu yang kamu jadikan sebagai panutan kamu? Kalau dari aku sendiri sih, sosok panutan itu aku sendiri tak, karena aku sendiri tuh yang melatih aku ya. Kalau misal ada lomba, dia ikut lomba ini, dia lomba duta gitu. Jadi memang tuh ya jadi sosok dari aku inspirasi aku ini. Kalau dari orang ini, siapa orang yang paling menginspirasi kamu? Baik, mungkin untuk dari aku sendiri, tokoh yang paling menginspirasi aku hingga saat ini mungkin adalah Bapak Almarhum Pak Habibie Yusuf Habibie, di mana Bapak Habibie merupakan salah satu teknokrat tenaga Indonesia yang beliau merupakan lulusan dari universitas yang ada di Jerman, yang ada di kota Aachen. Beliau merupakan salah satu teknisi dan juga sebuah profesor yang mengakui di bidang pesawat terbang. Tentunya orang-orang menganggap bahwa saatnya B.J. Habibie merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam pesawat terbang. Tetapi aku tidak ingin berkait dengan pesawat terbang, tetapi aku hanya mengakui intisari daripada beliau. Ya, beliau ini merupakan salah satu tokoh cerdas kebanggaan Indonesia yang beliau setelah berkuliah, beliau pulang ke Indonesia dan juga beliau berkarya dan juga melakukan kematian di Indonesia. Tentunya saat dia mengambil peran seperti tokoh B.J. Habibie, orang-orang tadi itu menganggap dan juga melihat saya itu sebagai tokoh yang potensial untuk nantinya dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih baik sesuai dengan bidang keilmuan saya. Ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan ke generasi muda yang mungkin mau ngikutin kalian, jejak kalian sebagai duta? Mungkin dari Masya dulu. Kalau pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba pengalaman, bisa dari lomba, ikut organisasi, karena walaupun menang atau kalah, kalian pastinya akan menambah pengalaman dari perlombaan tersebut. Dari kami sendiri, ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Mungkin pesan general untuk seluruh generasi muda yang saat ini sedang menimba ilmu di seluruh Indonesia dan juga Indonesia yang saat ini belajar di luar negeri. Kita harus menerima kenyataan bahwa di masa ini tantangan kita itu semakin berat. Tantangan dunia ke depan itu semakin tidak menentu dan jika kita tidak tahu arah perkembangan dunia nantinya seperti apa. Jadi sebagai generasi muda, tentunya kita harus saling bersinergi dan saling bergandengan tangan. Terima kasih buat Raffi dan Marsha karena udah mau nyempetin waktunya untuk sharing-sharing pada pertemuan kali ini. Dan terima kasih untuk Puskominfo EKM 2024 dan Berlin yang mau jadi teman partner aku buat podcast sekarang pada hari ini. Pastinya banyak banget ya hal-hal yang udah kita bahas dan semua itu sangat menginspirasi. Tentunya membuka pemikiran gak hanya aku, pastinya juga sobat manis. Kalau ternyata duta itu bukan cuma gitu-gitu aja. Ternyata banyak banget yang harus dilakuin dan sobat manis juga bisa nih makin mengasah public speakingnya karena udah mendapat tips and trick dari orang-orang yang sangat mumpuni ya di bidang public speaking. Mungkin dari Berlin ada yang mau disampaikan. Aku juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian bertiga. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat semua sobat manis. Dan juga jangan lupa tungguin podcast Madinah dan